Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Melihat perkembangan aksi massa demo yang digelar pada hari ini di Pati, saya sangat prihatin. Aksi demo yang semula berawal ditujukan untuk menolak kenaikan pajak sebesar 250%, kini telah bergeser kepada tuntutan mundur dari Pak Sudewo sebagai Bupati. Tuntutan ini tentunya sangat berat dan sulit untuk dilaksanakan. Dan jika benar terlaksana jadi mundur, kemungkinan akan membawa dampak negatif yang luar biasa terhadap kondusivitas wilayah Pati di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, sebagai warga masyarakat Pati, saya ingin menyampaikan usulan agar Bupati Pati berkenan melakukan rekonsiliasi dan kontrak politik kepada masyarakat dengan harapan bisa menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Pati, dan yang paling penting akan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Pati. Sebenarnya kebijakan yang merugikan rakyat seperti yang terjadi di Pati ini tidaklah seberapa dibandingkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Apa yang dilakukan oleh Bupati Pati dan tentunya juga bupati-bupati yang lain hanyalah mengadopsi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Banyak kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan tanpa konsultasi dan tanpa sosialisasi. Mereka melakukan tindakan yang membebani rakyat. Sebut saja penetapan berbagai objek pajak saat ini dan tarifnya yang dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat disinyalir sangat memberatkan masyarakat. Para pejabat di pusat itu hanya melihat sumber pendapatan dari rakyat, bukan dari sumber daya alam yang ada. Bahkan dalam konteks ini bisa dikatakan sumber pendapatan keuangan negara saat ini sebisanya diambil dari rakyat, sedangkan sumber daya alam dijadikan sumber pendapatan pribadi atau kelompok dalam bentuk korupsi. Contoh semacam ini sangatlah banyak, dan itu tidaklah seberapa karena bisa dirasakan secara langsung, sehingga bisa didemo seperti kebijakan-kebijakan yang lain untuk dibatalkan. Ada yang lebih parah, misalkan ya pada tahun 2022 ada perubahan undang-undang yang dilakukan secara diam-diam. Sebenarnya ada sosialisasi, namun sifatnya hanya terbatas dalam arti sasarannya terbatas, waktunya juga terbatas. Ditambah lagi materi undang-undang yang disahkan ini dalam bentuk omni, majmuk ya. Kumpulan dari banyak undang-undang, sehingga undang-undang tersebut dikenal dengan istilah omnibus law itu. Saya sendiri secara pribadi saat menjelang pengesahan omnibus law tersebut telah berupaya mencarinya untuk sekedar kepingin ngerti apa sih isinya omnibus law itu. Setelah berusaha dengan berbagai upaya, saya mendapatkannya dari seseorang yang saya kenal yang sedang dekat dengan pusat pemerintahan. Namun setelah dia memberi draft itu, dia mengatakan bahwa draft tersebut belumlah final. Walaupun begitu, saya tetap menerimanya dan saya membukanya. Setelah saya membuka draft tersebut, kalimat yang terbersit saat itu ketika saya membuka, tidak mungkin mengoreksi draft ini.
karena materinya mencakup semua undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hampir semua undang-undang ada di dalam Omnibus Law. Sangat banyak. Jumlah halaman juga lebih dari 1000 halaman. Ya udah, saya hanya semampunya saja dan waktu itu hanya pengen tahu saja. Namun belakangan saya baru menemukan ada banyak tambahan dan pengurangan pasal yang hampir seluruhnya penambahan dan pengurangan tersebut ditujukan untuk melindungi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para pejabat. Sebagai contoh, ini contohnya karena saya kebetulan konsen padanya adalah undang-undang sistem pendidikan. Saya lebih konsen di bidang pendidikan. Dalam draft tersebut yang akhirnya juga disahkan, ada 3 pasal di dalam undang-undang Sisdiknas yang dihapus. 3 pasal tersebut terkait tindak pidana penggunaan dokumen pendidikan atau yang lebih dikenal dengan ijazah, di mana penerbitan dilakukan di luar prosedur resmi oleh pendidikan tinggi. Sekali lagi, oleh pendidikan tinggi, bukan pendidikan dasar dan juga bukan pendidikan menengah. Artinya jika penerbitan dokumen non-prosedural tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMA akan tetap dikatakan sebagai tindak pidana. Namun hal itu tidak menjadi tindak pidana ketika dilakukan oleh perguruan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi yang mengeluarkan dokumen di luar prosedur resmi dan pengguna dokumen tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana di dalam undang-undang Sisdiknas yang dirangkum di dalam Omnibus Law. Oleh karena itu jangan kaget jika ada lembaga pendidikan tinggi berani mengeluarkan ijazah untuk orang yang tidak pernah kuliah. Begitu pula orang-orang yang menggunakan ijazah tersebut. Terkait dengan gejolak politik yang terjadi di Pati saat ini, Bupati sesungguhnya telah mengakomodir tuntutan rakyat terkait dengan kenaikan pajak dan 5 hari sekolah. Sudah dipenuhi, sudah dibatalkan. Keduanya telah dibatalkan dan dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Untuk itu, untuk menjaga kondusivitas dan keberlangsungan pendidikan di wilayah Kabupaten Pati, saya memiliki usul rekonsiliasi antara bupati, wakil bupati, DPR Kabupaten Pati, dan tentunya perwakilan masyarakat. Kira-kira isi yang saya usulkan sebagai berikut. 1, untuk Bapak Sudewo sebagai Bupati Pati, mohon berkenan bahkan membuat pernyataan dan janji-janji sebagai berikut. 1, mau mengakui kesalahannya telah melakukan kebijakan yang memberatkan warga Pati dan meminta maaf kepada mereka. Yang kedua, mengakui kesalahan telah menantang warga Pati dan meminta maaf atas tindakan tersebut. Ini penting ya, karena mau ngeles apapun dia tetap nantang. Saya sebagai warga masyarakat Pati juga gregetan saat itu, makanya harus diakui telah menantang dan mohon maaf. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulang hal yang sama kecuali mensosialisasikannya terlebih dahulu. 4, berjanji untuk mengedepankan aspirasi warga sebagai pemegang kedaulatan. Pak Bupati hanyalah mandataris, jenengan hanya orang yang ditunjuk oleh masyarakat untuk memimpin keberlangsungan pendidikan di Pati. Jenengan sebagai pejabat, bukan penguasa. Yang kelima, berjanji memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat Pati
untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kabupaten Pati. Mohon kami diberi ruang yang cukup untuk melakukan pengawasan. Yang keenam, berjanji untuk membersihkan korupsi di wilayah Kabupaten Pati. Karena korupsi itu merupakan sumber segala masalah, Pak, di pemerintahan. Luar biasa, dari bawah sampai atas, korupsi semuanya. Ya tidak semuanya, tapi di setiap tingkatan pasti ada. Yang ketujuh, melaksanakan semua janji-janji dan visi misi yang pernah disampaikan pada saat kampanye. Tolong dilihat lagi, Pak, visi misinya, janjinya apa saja. Fokus di situ sajalah. Yang kedelapan, apabila ada salah satu saja pernyataan dan janji tersebut yang tadi di atas kok tidak dilaksanakan, Pak Sudiwo siap dengan legowo mundur dari jabatannya sebagai bupati. Jadi saat ini tetaplah kita beri kesempatan untuk Pak Sudiwo untuk memimpin, tetapi dengan janji-janji tersebut. Selain itu, wakil bupati juga harus membuat pernyataan, karena bupati dan wakil bupati dipilih dalam satu paket. Tentunya kalau mundur satu, ya nggak fair dong. Apalagi telah melakukan rekonsiliasi seperti ini, bisa jadi wakil bupati akan melakukan tindakan-tindakan strategi-strategi politik wakil bupati dan atau pendukungnya agar bupatinya terperosok. Karena itu wakil bupati juga harus siap mundur apabila bupati melakukan kesalahan sebagaimana tersebut dalam pernyataan bupati yang tadi. Ya tentunya kecuali wakil bupati dan atau pendukungnya tidak terlibat di dalamnya, tidak terkait lah wakil bupatinya. Kalau terkait, kalau bisa dikaitkan, ya harus ikut mundur. Untuk DPRD Kabupaten Pati, yang tentunya akan diwakili ketuanya, mau membuat pernyataan dan janji seperti ini. Anggota DPRD akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, berjanji untuk mengkomunikasikan semua draft keputusan yang terkait dengan kebijakan publik, mengkomunikasikannya kepada masyarakat sebelum diputuskan. Jangan hanya formalitas. Yang ketiga, siap melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pati dan menindaklanjutinya apabila terjadi kesalahan. Jangan dijadikan bahan bargaining untuk mendapatkan sesuatu dari sana. Yang keempat, melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pati. Ojo malah marahi, karena jenengan semua dipilih oleh rakyat untuk mengawasi pemerintahan. Yang kelima, apabila terbukti tidak melakukan hal-hal tersebut, akan sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati. Dan untuk perwakilan masyarakat Pati sendiri yang sekarang sedang demo, mohon siap untuk mengakhiri aksi massa ini, untuk mengakhiri demonstrasi pada hari ini dengan tertib tentunya. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh pendemo, maka dianggap sebagai oknum
yang memang menginginkan chaos dalam aksi massa ini. Ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah pribadi, bukan koordinatornya. Oleh karena itu, akibat hukum yang terjadi akan dikenakan hanya kepada oknum yang bersangkutan. Saya pikir usulan ini cukup cukup bisa mengumpulkan aspirasi, tidak merugikan salah satu pihak. Demikian, semoga usulan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.